Doa sih, Mbak Wi, doa, lalu baca pertanyaan, dijawab, bye-bye. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, Engkau masih menyertai kami, dalam kami bisa belajar bersama-sama dalam PA pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kecanggihan teknologi membuat kami bisa bertemu kembali lewat Zoom di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama belajar PA dengan ketemu muka tatap muka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami semua boleh berkumpul untuk nanti Jumat Kemarin yang akan datang bersama-sama dengan anak-anak yang saat ini belum bisa berkumpul dengan kami. Kami menyerahkan PA malam hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pertanyaan nomor 1, sebutkan nama tokoh yang disebut sebagai saksi iman dalam berikut ini. Tadi Habel, Henoh, Nuh, Abraham. Ya. Terus pertanyaan nomor 2, perhatikan setiap tokoh yang disebut dalam perikop yang kita baca. Apakah hal yang Anda temukan dalam hidup mereka sehingga mereka disebut saksi iman? Yang saya lihat dalam Alkitab tadi bahwa mereka itu hidup mereka taat kepada Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Dia selalu menggantungkan diri kepada Tuhan. Terus yang ketiga, saya tadi masih bingung kalau nama saya ada disebut di dalam perikop itu, saya harus bagaimana? Saya tadi berpikir belum bisa menjawab. Kok terlalu tersanjung saya bisa disebut. Misalnya, saya bingung. Iya lah, aku neng kono biu, kok penak jadi tokoh. Misalnya, kayaknya kok Winarti telah opo? Karena iman Winarti telah. Terus sorry ya sebelumnya tak sambil makan soalnya aku kambuh. Oh alah, silakan. Saya belum dulu jawab loh. Belum jawab kok sudah makan. Lah adalah. Terus saya yang nomor 4 Kak minta membacakan soalnya, ketutup punyaan saya. Yang nomor 4. Sebentar ya. Nomor 4. Berikan contoh yang pernah Anda alami atau lakukan bahwa Anda sungguh-sungguh beriman terlebih dahulu sebelum taat kepada Allah. Karena kita telah bahas iman berbeda dengan perasaan atau perasaan percaya diri, berani, yakin, tidak ragu atau perasaan emosional semata. Iman menjadi motor yang mendorong kita mentaati Allah. Contoh. Apa contohnya Ko Cicun? Makan. Cek molo-molo. Jalan dulu, Su. Jadi iman itu lebih dahulu. Sebelum kita taat itu imannya sudah sama Tuhan itu diberi terlebih dahulu. Yesus. Coba nyam-nyam ngono tok piye. Ini gak dibagi mek nonton tok. Ini tadi temenan. Mahku kambuh temenan teler tau. Tapi bersyukur jek iso melok PA kok Cicun. Singkat teler gak iso PA dolan singkat teler. Jadi maka beristirahat. Arek gumpurang, Bu. Belum ya, Kak? Ayo. Ayo. Monggo. Oh, nomor 4 toh. Berikan contoh yang pernah Anda alami. Kan bahwa Anda sungguh-sungguh beriman terlebih dulu sebelum taat kepada Allah.
Jadi taate bukan goro-goro wedi, bukan goro-goro apa, misalnya tidak diterima sama orang lain, tapi aku beriman imannya itu soalnya jadi dasarnya. pernah merasakan pertolongan Tuhan ya. Jadi merasakan sungguh campur tangan Tuhan dalam masalah yang terhadapi dari kecil sebetulnya ya. Sudah merasakan itu. Jadi dari kecil sudah merasakan, setelah itu baru benar-benar ikut Tuhan. Setelah itu baru taat. Itu sudah alami, jadi itu pengalaman sungguhan. Terus taate besok. Taate ya. Kan karena takut apa karena bukan karena takut. Karena manut. Suci cung di wedi. Tonyo. Manut. Jadi aku mau cerita tentang Tonyo. Tadi kalau dulu memang senengannya Tonyo, tapi setelah taat, Tonyonya ditinggal. Ya. Bagus. Ya, betul. So, mengendalikan emosi setelah taat. Sudah lama gak nonyo, piro puluh tahun. Apalagi setelah Ricky nonyo nih tembak. Apalagi setelah Ricky nggak ke gereja ya, nggak ketemu gitu. Saya mau coba ya. Sharing ya, untuk nomor 4 silakan. Ya. Kalau saya hal yang paling sederhana ketaatan dalam iman ini adalah doa ya. Jadi doa permohonan, dari doa permohonan yang menjadi satu proyek ketaatan di mana pengenalan akan Tuhan makin bertumbuh. Dulu pada saat awal-awal saya percaya, doa permohonan itu adalah saya mencoba beriman bahwa Tuhan mengabulkan doa saya. Tuhan, saya beriman bahwa Tuhan bisa, tolong kabulkan. Misalkan saya punya satu permintaan, doa saya ini dalam tanda petik sebagai sarana menggerakkan Tuhan supaya Tuhan itu mau mengabulkan doa saya. Tapi setelah dalam satu banyak proses dan kita belajar bahwa sebenarnya iman dan doa itu adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam kehendak Tuhan yang baik dan berdaulat. Itu pola doa tanpa disadari, pelan-pelan itu berubah. Jadi ketika berdoa ada suatu masalah, suatu pencobaan, tetap kita berdoa agar masalah atau pencobaan itu bisa dihindarkan, atau ketika kita punya permohonan, mohon Tuhan mengabulkan. Tapi sudah tidak ada tidak sengotot dulu ya. Tetap ada satu titik di mana mulai muncul bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Jadi, kalaupun permohonan saya ini tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan saya belajar untuk tetap beriman bahwa apapun yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik. Dan itu memang tidak mudah di dalam kehidupan, tapi melalui banyak proses, dan sekarang pun saya sedang belajar ke situ, tapi ketika saya flashback balik ke periode saya yang lalu, tingkat untuk kepasrahan menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi, itu makin lama makin bisa bertumbuh. Dan saya melihat bahwa itu adalah iman yang Tuhan berikan untuk percaya segala sesuatu, apapun yang terjadi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tapi kita tetap berdoa, karena Tuhan menyuruh kita taat dalam doa. Karena seringkali kita ngomong, loh kalau Tuhan sudah tahu semuanya, ngapain kita berdoa? Kadang-kadang gitu ya. Itu mungkin yang menjadi sharing saya dalam beriman dan berdoa. Oke, terima kasih Pak Novian. Saya juga pernah mengalaminya. Ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa, doanya kewetol. Semakin lama, kok gak dikabul-kabul nih, rodok sudah. Suwi-suwi sudah. Akhirnya hilang. Terus akhirnya, yang terpikir dalam pikiran saya, kan semua terserah Tuhan. Ya wis gak usah berdoa, ben apa jare Tuhan ngono. Kadang-kadang secara manusiawi, saya seringkali seperti itu. Tapi malam hari ini ketika saya
belajar PA tadi saya baca-baca, ternyata Tuhan itu membimbing iman kita itu seperti bapak yang mau nolong anaknya belajar jalan. Jadi jatuh, dituntun, kok ngadeg, tidak melaku, gitu seperti itu. Jadi pelan-pelan. Jadi saya, oh iya Tuhan, ketika saya jatuh, saya harus bangun lagi, sehingga makin hari iman saya bisa bertumbuh bersama Tuhan. Nah, seperti itu. Silakan, sekarang nomor 5 berarti Kak ya. Nomor 3 belum itu. Loh, 3. udah loh. Bu Wi tadi kan nomor 3 gorong dijawab itu, Mang. Oh, saya sendiri toh. Tadi itu contohnya saya itu yang nomor 3 tadi itu. Barusan ini. Berarti sekarang nomor 4. Mungkin nomor 3 ini kalau bisa kita simpulkan, kita mungkin tidak melakukan perkara-perkara yang sebesar apa yang tercatat dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Tapi bagi saya, iman itu yang sejati adalah iman yang bisa kita lihat, kita bersama-sama. Adalah iman di mana ada pertumbuhan rohani di antara kita. Sekecil apapun, kita memiliki kelemahan dan kelebihan, tapi ketika kita memiliki iman yang sejati, pasti ada pertumbuhan. Pertumbuhan rohani di dalam mengenal Tuhan, di dalam menaati, di dalam mempertahankan kekudusan, dan itu yang akan jadi suatu tanda bukti bahwa iman kita adalah iman yang sejati dan benar-benar iman yang dikaruniakan Roh Kudus. Karena kalau bukan iman yang sejati, saya yakin tidak akan ada pertumbuhan. Ya. Nah, selain itu kan kayak kita lihat nama-nama tokohnya kan sebenarnya bukan orang-orang yang sempurna ya. Sebenarnya kayak Abraham kan memang dia taat, tapi dalam perjalanan misalnya dia bujui orang bahwa istrinya itu dulure kayak gitu-gitu ya. Nggak percaya segala macam yang dialami. Tapi apa? Tadi Pak Novian sudah ngomong, maksudnya ada pertumbuhan iman. Jadi dia itu dalam pertumbuhannya dia itu makin kenal Tuhan dan dia itu diperkenan Tuhan. Nah, jadi meskipun kita misalnya Bu Wi ngomong, aku tersanjung misalnya dilebokne gitu, itu bukan karena kita maksudnya gitu. Mungkin Abraham dewe nggak kroso, maksudnya nggak bayangno dia bakal ditulis kayak gitu ya. Masuk nih tokoh iman, karena mungkin dia juga merasa dia pernah melakukan dosa misalnya, atau dia pernah nggak taat. Tapi Tuhan itu menghargai proses. Jadi misalnya kita bertumbuh itu baik, misalnya jatuh bangun itu baik, tapi yang jelas kita dituntun supaya iman kita tuh makin hari makin bertumbuh dan dewasa. Tokoh-tokoh lainnya ya podo sih, misalnya memang kayak Henok kan nggak terlalu diceritakan ya di Alkitab. Tapi misalnya Habel apa itu juga nggak terlalu diceritakan. Tapi yang kita tahu jelas dan banyak dibahas kan Abraham itu lebih jelas. Jadi kita lihat bahwa semua yang dicatat di sini sekali lagi bukan orang yang sempurna podo kita. Jadi sekalipun nanti kita merasa tuh aku kok rasanya nggak layak ya memang sebenarnya ini bukan tokoh sempurna tapi tokoh iman gitu ya, nggak ada tokoh yang sempurna kayak gitu. Oke. Ya. Kalau aku boleh nambahi mungkin kepasrahan ya, kepasrahan dengan pasrah yang sungguh-sungguh itu otomatis membuat kita cara berserah total ya. Bongkoan. Beriman. Pasrah bongkoan. Dan belajar itu mungkin yang sulit itu terserah Tuhan menjawabnya seperti apa. Dan kita dalam ketidakberdayaan itu cuma bisa menyerahkan semuanya itu, ya tidak tahu apa yang terjadi. Karena doa itu kadang terjadilah kehendak Tuhan. Jadi kadang kita nggak tahu Tuhan punya rencana apa, ya terserah aja. Pokoknya kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi tak rasa hasilnya pasti di luar dugaan kita. Mulai kita pasrah, dari situ kita taat. Pokoknya ojo sing neko-neko lah.
itu kita akan menerima hasilnya. Itu. Pasrah bongkoan itu bukan artinya kita memasrahkan pada sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi artinya kita pasrahkan karena kita lebih dulu tahu bahwa Tuhan yang kita pasrahi itu adalah Tuhan. Itu ya. Dan kita juga tidak main-main dalam mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena kita mempelajari, belajar dari firman-Nya. Jadi istilahnya bukan pasrah bongkoan itu kita pasrah, nggak tahu apa-apa, tapi kita pasrah karena kita tahu yang kita percaya ada di dalam Alkitab itu bisa benar-benar diandalkan. Kak Yudi mungkin tadi. Ya. Ini ya, kalau saya pertanyaan nomor 2 itu menarik ya. Kalau kita tadi kan perhatikan setiap tokoh yang disebutkan dalam perikop yang tadi kita baca. Apakah hal yang Anda temukan dalam hidup mereka sehingga mereka dapat disebut saksi iman? Kalau kita baca tadi di dalam Ibrani 11 itu tadi ya, itu banyak ditulis kata karena iman. Ya, atau dengan imannya by faith gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini semua, apa ya, saya pikir sih ini iman ini berarti menjadi pondasi. Pondasi yang paling dasar bagi mereka. Seperti apa pondasinya? Mereka percaya Allah itu ada sebagai Sang Pencipta, Bapa yang baik yang akan memberikan pemberian yang baik pula kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Di atas iman ini mereka membangun segala sesuatunya. Nah, ini yang tidak pasrah begitu saja gitu ya, iman pasrah, tapi mereka membangun sesuatu. Dari atas iman ini mereka membangun apa? Perjuangan mereka. Kan berarti kan dari tokoh-tokoh itu banyak kesulitan-kesulitannya juga ya. Perjuangan mereka untuk menghadapi kesulitan, tapi dasarnya itu iman mereka yang mengenal Tuhan yang mereka percaya itu seperti apa. Gitu. Kemudian nomor 3, jika nama Anda yang tertulis dalam Ibrani 11, menurut Anda apa yang akan ditulis oleh penulis? I don't know ya. Nah, kitab Ibrani ini sendiri kan sebenarnya kan kemungkinan besar ditulis oleh Paulus, oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sendiri kan di sini menuliskan saksi-saksi iman pada zaman PL. Pada zamannya PL gitu ya. Pada zaman PL. Artinya Paulus sendiri yang istilahnya mengomentari kehidupan orang-orang percaya di zaman PL. Nggak tahu sih ya, I don't know ya, kalau misalnya kita semua tertulis itu apa ya, mungkin karena iman, Yudi Yunatan bagaimana, karena iman Dr. Novian bagaimana, dan lain sebagainya. Mungkin karena iman Dr. Novian tetap melayani orang-orang yang sakit, meskipun saat ini pandemi corona dan lain sebagainya, tetap percaya dan lain sebagainya. Ya, mungkin karena iman Bu Win tetap berjuang untuk mungkin dagang atau apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa tertulisnya seperti itu gitu ya. Walaupun kuota terbatas. Itu mencari pokok doa. Mungkin karena iman, Pak Adi Wijaya mencari puji-pujian, mencari pujian dan mengajak jemaat untuk doa pagi jam 2, jam 1. Betina malaikat. Kadang ini siapa gitu ya? Kirim. Siapa itu kok? Bunyi WA ya jam segini. 00 ya sih. Oke. Pokoknya jam 11 malam ada di posisi ini. Oke. 5. Mari kita lanjut nomor 4 berarti Pak. 4 sudah lah. 4 kan sudah kita bahas sekarang ini. Ya, sudah. nomor 5. Nomor 5, minta tolong Kak bacakan lagi. Saya bukanya nggak bisa. Ini ya. Nomor 4, sorry, saya ada sedikit tambahan untuk nomor 4. Kalau menurut saya secara pribadi sebenarnya di sini kan ditulis karena kita telah bahas bahwa iman berbeda dengan perasaan percaya diri, berani yakin, tidak ragu, perasaan emosional semata. Nah, kalau menurut saya iman itu tetap melibatkan perasaan kita, keyakinan, tidak ragu. Nah, kecuali di sini yang ditulisnya semata gitu. Nah, itu benar. Maksud iman kan tidak hanya sekedar iman kan betul, iman nggak sekedar semata-mata emosional kita. Wis aku percaya tok. Ya aku karena aku merasa hadirat Tuhan gitu ya, misalnya hadirat Tuhan itu begini, perasaanku dan lain sebagainya. Ya udah lah. Karena kan kita yakin iman juga
juga tidak bertentangan juga dengan akal budi, misalnya seperti itu ya, ada gandeng-gandengannya. Termasuk juga perasaan menurut saya. Termasuk juga di iman itu juga ada melibatkan perasaan, tapi tidak boleh perasaan emosional semata. Itu. Tapi semua harus kita kembali arahkan kepada Tuhan gitu ya. Karena kan Tuhan sendiri yang mempunyai nilai kebenaran yang benar gitu, sesuai dengan firman Tuhan, bagi lagi ke sana gitu. Ya. Minta tolong nomor 5, Kak. KAE membacakan. Bagaimana Ibrani 11 menolong iman Anda terhadap Allah? Jadi dari tokoh-tokoh, bagaimana? YouTube. Salah. Pak Novian aja yang kasih jawaban. KAE sudah menjelaskan tadi ya. Jadi di dalam Alkitab ini contoh-contoh pahlawan iman itu sama sekali bukan orang yang sempurna. Dikatakan bahwa di Ibrani itu kita lihat Abraham, siapa aja tadi itu, mereka memiliki jatuh bangun, dan itu sama seperti kita. Tapi iman itu melihat bahwa mereka ketika jatuh dan ketika bangun, ada belas kasihan Allah yang ditujukan pada pahlawan iman itu, dan mereka merespon dengan ketaatan dalam segala kelemahan mereka. Itu yang kelihatannya perlu kita tiru ya dari pahlawan-pahlawan iman itu. Bukan sempurna, tapi ketaatan dan respon yang baik terhadap kasih karunia Allah. Itu yang saya tangkap ya. Oke. Cicun ya, kayak ngomong. Apa Kak Cicun, silakan. Balik pertanyaannya. Mana tadi pertanyaannya? Oh, kadang tak tutup sih. Itu bagaimana Ibrani 11 menolong iman? Bagaimana Ibrani 11 menolong iman Anda terhadap Allah? Nah, Ibrani 11 ini kalau kita baca kan muncul tokoh-tokoh iman ya. Seperti Habel, Henok, Nuh, itu kan orang-orang pilihan Allah. Dari situ kita belajar meneladani mereka. Mereka adalah orang yang benar, seperti kata Dr. Novia tadi, bukan orang yang sempurna semua ya. Bang, kalau Henok mungkin tak lihat yang paling sempurna kok Henok ya. Orang ceritanya susoli. Berjalan bersama Allah ketemu. Berjalan bersama Allah terus naik spesial. Tak cari gak enak ya. Tak cari gak enak. Tapi dari situ kita belajar bahwa ini bisa kita teladani, bisa kita tiru, bahwa memang orang gak akan terlepas dari problem kehidupan ya. Dan itu kan memang makanan saya ya. Justru dari situlah kita dibuat semakin bertekun. Tuhan punya cara masing-masing membuat kita bagaimana kita beriman, semakin beriman. Dengan kadang dengan masalah itu kadang orang menjerit, kadang orang menangis, kadang orang teriak. Tapi justru dengan masalah itu Tuhan membuat kita semakin beriman, ya, beriman untuk semakin taat, untuk semakin nurut, untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih Kak Cicun. Tahu enggak kalau malam kadang juga ngenteni waktu stres dolanan iki lho. Anak-anak ya Kak Cicun. Dolanan motor-motor. Nah, ya, kadang stres loh. Sungguhan. Jadi kadang kita nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Aku harus melek sampai jam 11. Ya ngapain? Di perjuangan. Mau bikin doa pagi itu loh, Kak.
Oh, Perjuangan. jam 2 11. pagi. Jam 1. Jam 1. Jadi jam 11 Ngirimnya jam sampai 1. jam 11 sampai jam 1 aku Ngirimnya ada jam di sini. 00,0021, Di sini. 0020. Dulu jam piro iki, Mang? Iya. Jadi Ya. aku ini sudah sak gini tebele kalender. Semua penuh catatan. Gus. Ngalah-ngalahi hamba Tuhan, Kak. Ya beno. Dari kapan setiap hari hamba Tuhan khotbahnya seminggu pisan. Kok cicun bendino. 0027 iki Mang isuk. Ya ya. Masalah 0021 mau 27 Kak ya, mau. 27. Ya. Malam kita lihat nanti malam. Nanti malam kita lihat. Nanti kita tunggu direspon langsung. Tahu Oke. gak sing sowetres itu apa? Tahu gak sing sowetres itu apa? Kan ngowetek ya. Ngowetek sudah watas dewek, wes lagu, Enak sing lali. kan? Terus pokok doa, bukan. Tahu gak? Kedudul keluar. Wih, Iya. loh, aku Saya dudul keluar sih Isa. Tapi siapa Saya orang dudul nggak keluar stres? saya baleni Isa. Apa nih wong nggak stres? Orang-orang waktu WA mati. Langsung baleni, oh puji Tuhan. Kira kali Ya ya, enak, 2 lek kali, misalnya 3 keluar kali. gitu sih Isa. Aduh, Kecuali kebusak, lala. Ya. wes teko 7 ya. Wes teko pokoknya nomor 7. Metu mat. Bener, kartu perjuangan. Kayak aku Kartu rekaman perjuangan. kapan hari nah. Saya khotbah, ya nggak ada suaranya, ulang. Boleh diulang. Tetet. Aku ngetik tak jami ngetik itu paling cepat 45 menit. Suwi, Ram. Oh, ngetik di HP. Oh. Iya, ngetiknya di HP sih, di komputer dong. Oh. Komputernya jebol. Oh. Kayak ngetiknya pakai iki. Jari ini sih tak bisa nade. 11 jari. 11 jari, Iya. Kak. Jari 11 sebelah. jari ini. Tuh, jari tengah tok. Wis, direkam nih, sudah. Halo. Sudah Selamat selesai. malam. Ya, sudah selesai. Doa, tutup doa. KAE. Oh, ini aku terakhir. Ya, Terakhir ya, silakan. yang 5 ya. Bagaimana Ibrani 11 menolong iman Anda terhadap Allah? Ini kalau saya sih paling ini ya, sebenarnya ayat 1 juga, tapi khususnya ayat 6 ya. Nah, bagaimana iman itu, Ibrani 11 menolong iman Anda terhadap Allah. Jadi kan di ayat ini dikatakan, kita harus percaya Allah itu ada. Satu. Dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dengan tekun mencari Dia. Nah, di sini kan bukan berarti kita mau cari berkat Tuhan dengan iman, bukan begitu ya. Itu pasti salah, bukan seperti itu. Tapi ketika kita percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada, yaitu sungguh-sungguh berdaulat, sungguh-sungguh memegang kendali atas segala sesuatu. Nah, di sini kita juga percaya ada relasi. Nah, relasi yang indah bahwa Allah akan menunjukkan atau memberikan hal-hal yang baik menurut pandangan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ini janji firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 ini ya. Tadi dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi sekali lagi bukan berarti dengan iman kita mau cari upah, itu bukan. Tapi di dalam iman ada relasi di mana Allah akan menunjukkan pemberian yang baik menurut pandangan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ini jadi secara khusus jadi pegangan saya ketika saya membaca bagian ini kembali gitu. Jadi harus percaya Allah itu ada, Dia memegang segala sesuatu, berdaulat, dan pasti Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu kembali mencas membuat saya secara pribadi semangat kembali gitu. Oke, gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Mari Itu kita cuma wong akan 5 tutup berarti dalam ya. doa. Ya. 6 itu ada yang 2 itu. Kayak Yudine dulu. Kayak Yudine. Ya, no, pakai wifi. Silakan KAE tutup dalam Nanti doa. diedit, diupload di YouTube kayak promosi PA. Kak Yudi itu urusannya. Oke. Ya.
Yuk. Ya, Kak. Bapak di surga, kami mengucap syukur hari ini bisa berkumpul bersama PA untuk membahas bagaimana kami bisa belajar dari tokoh-tokoh iman. Kami mau juga ditolong oleh Tuhan supaya kami bisa juga bertumbuh di dalam iman kami, makin kenal, makin percaya kepadamu, sehingga hidup kami ini memuliakan Tuhan dan bisa jadi berkat bagi sesama kami. Mendoakan untuk saudara-saudara yang lain yang tidak bisa ikut bersama dalam Zoom kali ini, Tuhan juga sertai mereka, mari tolong mereka juga bertumbuh dalam pengenalan mereka dan kasih mereka kepadamu. Terima kasih, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Oke. terima kasih.